Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Safura. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yang mau ke Jepang semoga dilancarkan. Tesnya juga lancar, interviewnya juga lancar. Terus belajar bahasa Jepangnya juga lancar. Tidak ada halangan suatu apapun. Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang dana talangan untuk pergi ke Jepang. Ya, ini sangat menarik ini. Ya, ada yang bertanya, dana talangan itu bagaimana? Apakah ada jaminan sertifikat dan yang lain sebagainya? Terus apakah ijazahnya dikembalikan ketika mau berangkat atau ditahan terus? Apa atau ada jaminan lain seperti itu? Oke, akan dibahas di video kali ini ya. Simak baik-baik ya guys. Itu ya, lebih baik bagaimana? Apakah dana talangan itu bisa kita bikin sendiri? Oke, ikuti video ini. Tetap di Lukman Sakura. Baik, yang namanya dana talangan itu ya dipinjemi, itu entah itu dari LPK-nya. Intinya itu ya ada yang dari LPK-nya, dan pada intinya dana talangan itu sumbernya adalah dari bank. Ya, LPK itu bekerja sama dengan suatu bank, misalkan BNI atau BRI lah katakanlah ya, bekerja sama untuk menalangi, untuk membayar kalian. Ya, jadi diangsur. Ya, ada yang namanya KUR. KUR itu singkatannya adalah kredit usaha rakyat. Ya, jadi ada beberapa orang yang bisa mengikuti KUR itu, yaitu orang yang tidak punya tanggungan terhadap bank. Ya, tidak ada misalkan meminjam ya sebelumnya itu ya, tidak ada utang dengan bank tersebut, atau tidak ada masalah yang lainnya ya, itu seperti itu. Jadi boleh ikut KUR. Nah, dengan ikut KUR itu bunganya akan lebih murah daripada yang biasa seperti itu ya. Jadi nah, berapa ya, misalkan pinjam ke bank ya, bunganya ya tergantung berapa persen, 2,5% misalkan, atau 2%. Ya, ya udah 2,5 per 100 dikali pinjamnya berapa, misalkan 30 juta, ya udah tinggal dihitung ya kan, 2,5 ya dikali 30 juta dibagi 100. Nah, dihitung nih kalau nggak salah 750.000 per bulan ya kan. Misalkan kalian ngambilnya 1 tahun ya, misalkan lebih cepat lunasnya, ya berarti bunga itu lebih sedikit. Kalau misalkan lebih lama melunasinya ya, waktu di Jepang itu ya udah berarti bunganya dihitung saja, misalkan lunasin 5 bulan, dihitung 750 dikali 5 bulan, ya udah hitung sendiri kayak gitu ya, ketemu berapa nanti dicantumin di sini kayak seperti itu ya. Nah, misalkan ya, daripada dana talangan, misalkan ada yang mikir daripada dana talangan mending dibayar di Indonesia misalkan, ya silakan kalau punya duit seperti itu. Terus dana talangan kok lebih mahal ketemunya, ya menurut saya lebih baik mengambil LPK yang murah, lebih murah ya. Nah, caranya bagaimana? Ya kita utang sendiri ke bank sendiri. Orang sama-sama dana talangan itu dari bank, ya kan? Kita utang sendiri ya. Kalau mau berangkat, kalau sudah pasti berangkat ke Jepang, COE-nya udah turun, tanggal keberangkatannya sudah pasti, ya, ya udah ngambil ke bank saja itu. Terus bayar bayar cash gitu ya. Nah, tapi dengan catatan ambil atau cari tahu LPK yang murah kayak gitu, lebih murah dari dana talangan tersebut. Misalkan biaya 28 juta, 30 juta. Nah, yang dana talangan itu 35 juta. Kan mending yang cash di Indonesia dengan cara pinjam yang dan pinjam di bank itu terus dibayar cash. Nah, bunganya kan tidak terlalu banyak
Nah sekarang kalau misalkan di dana talangan 35 juta, bunganya kan sampai dengan 38 juta jadinya bayarnya. Nah itu seperti itu. Terus kalau sistem dari dana talangan itu sendiri itu tidak menahan sertifikat atau menahan ijazah. Jadi ya surat pernyataan saja ya. Dan nanti misal nggak bayar bagaimana? Ya diusut, dicari gitu ke rumahnya. Ya nggak mungkin LPK yang menyediakan dana talangan itu tidak punya orang yang untuk mencari orang yang tidak membayar ketika di Jepang, seperti itu ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ingat ya, walaupun nggak bayar utang ya tetap hutang, sampai akhirat ya tetap hutang itu ya. Itu jadi kalau mau ditagih di akhirat ya silakan, nggak bayar gitu ya, itu orang yang nggak tahu diri, udah ditalangi tapi nggak bayar, otaknya dipakai itu guys. Jadi seperti itu ya. Kalau yang masih belum paham silakan tanya di kolom komentar gitu ya. Kalau menurut saya mending cari LPK yang murah, dibayar cash di Indonesia gitu ya kan. Nah setelah itu kan pinjam dari bank. Nah pinjam dari banknya itu ketika sudah mau berangkat, itu udah pasti kayak gitu ya, itu seperti itu. Oke, mungkin kayak gitu ya. Bisa coret-coret di kolom komentar, nah, itu ya. Silakan, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.